Shalom saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya masih teringat tentang khotbah saya pada awal Januari tentang peristiwa COVID-19 yang terjadi di Cina, khususnya di Wuhan. Yang beritanya makin marak pada bulan Desember. Saya berpikir, saudara, peristiwa itu tidak akan terjadi di Indonesia. Dan wabah itu hanya untuk lokal negara itu saja. Tapi ternyata perkembangan begitu pesat, perkembangan begitu cepat. Sampai hari ini ada ratusan negara yang terkena imbas dari virus corona ini. Saudara, saya memahami ini adalah masa-masa yang di luar pemikiran kita. Dan bahkan saya sendiri berpikir begitu cepatnya hal ini terjadi di belahan dunia. Dan dampaknya bisa kita rasakan, saudara. Banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup sementara. Banyak tempat-tempat makanan, restoran, mal, dan lain sebagainya juga mengalami hal yang sama. Ini berakibat dan berdampak sangat banyak sekali. Pendapatan semakin berkurang, tetapi kebutuhan kehidupan terus berjalan. Dan ini akan mengakibatkan sebuah dampak sosial yang sangat luar biasa. Bagaimana orang-orang yang harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk dirinya sendiri, bagi yang berkeluarga dengan istri dan juga dengan anak-anak, sedangkan mereka tidak mendapatkan dan tidak punya penghasilan yang tetap. Apalagi mereka tidak punya tabungan. Dari mana mereka semua dapatkan semuanya itu? Kebutuhan untuk hidup sehari-hari, makan, minum, untuk istri dan juga anak-anak. Ini merupakan sesuatu pergumulan yang sangat serius yang sedang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tetapi di bangsa-bangsa manapun yang saat sekarang ini terkena dampak daripada virus COVID-19 ini. Kalau masalah sosial ini tidak segera teratasi, saudara, maka akan berimbas kepada masalah yang lain, di mana kriminalitas akan semakin naik. Kenapa? Karena seseorang harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk mencari pekerjaan mereka susah dan tidak mendapatkan pekerjaan, dan mereka tidak punya simpanan apapun. Maka jalan yang bisa mereka tempuh, kalau orang itu sudah lepas kendalinya, pasti tindakan kriminalitas akan semakin tinggi. Dan jika itu terjadi,
maka akan ada banyak dampak yang lain yang tidak bisa kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini terjadi di mana-mana. Sekarang kita sudah melihat situasi tidak aman. Nah, dari peristiwa itu firman Tuhan mengingatkan kita kembali dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah tindakan-tindakan yang mungkin saja membuat manusia tidak bertanggung jawab karena memang harus memenuhi kebutuhan hidupnya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dan kita juga harus bisa menjadi tenang. Untuk apa Alkitab mencatat? Supaya kita bisa berdoa. Situasi kalut, situasi carut marut yang terjadi, biarlah kita selalu menenangkan hati kita karena firman Tuhan yang memberikan perteduhan sejati kepada kita. Kita menguasai diri kita untuk kita tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Saya meyakini, saudara, masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita harus membawa betul-betul kehidupan kita kepada Tuhan. Sampai kapan peristiwa ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Orang hanya bisa memprediksinya, tetapi kepastian tidak ada satupun manusia yang tahu. Saya menyadari bagi rekan-rekan yang bergumul untuk kebutuhan hidupnya. Saya juga melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya di pelayanan yang di desa-desa mengalami hal yang sama. Tetapi dalam kesemuanya itu biarlah kita memohon kasih karunia Tuhan, berdoa, kita menenangkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mencari perteduhan yang sejati kepada. Saya bersyukur ada saudara-saudara yang terus rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di tengah-tengah masa sulit ini, saudara masih hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mau berbagi kepada sesama. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Lakukanlah itu, semua tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, pasti Tuhan akan melihatnya. Harapan saya kepada setiap jemaat dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, supaya kita menjadikan diri kita tenang di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berdoa dan memohon hikmat Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saudara, kiranya Tuhan menolong saudara dan menolong kita semuanya. Dalam doa saya dan tangisan saya kepada setiap kita, supaya Tuhan meneguhkan kita. Saya percaya kita akan diberikan kekuatan. Tenangkanlah diri.
Mari kita berdoa. Dalam ketenangan, kami mencari-Mu ya Tuhan. Engkau mengokohkan kami dan pengharapan kami pada-Mu. Lindungilah semua kami, Tuhan, tanpa terkecuali. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Selama masih ada waktu, pakailah kami sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberikan keteguhan hati kepada mereka semua. Jalan keluar dan ketenangan, supaya kami semuanya bisa berdoa. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, dan juga bangsa-bangsa yang lain yang menghadapi masa-masa ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami semua. Berikanlah hikmat kepada kami. Dan kami berdoa supaya semua peristiwa yang terjadi membawa kami mengerti bahwa kami perlu pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan itu menyadarkan kami semuanya untuk kami tidak pongah dengan hidup yang kami miliki, tetapi sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup untuk Tuhan, supaya hidup kami dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang sakit. Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Juga kami berdoa buat tim medis. Tuhan juga tolong lindungi mereka. Sertailah mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkau-lah yang berdaulat atas semuanya. Sekarang Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu dan menyerahkan segenap hidup kami kepada-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan meneguhkan saudara, menguatkan saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di masa-masa seperti ini, Tuhan tidak pernah diam kepada kita semuanya. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya berharap jika saudara punya waktu, punya kesempatan, saudara bisa bersaksi 1 atau 2 menit masing-masing keluarga. Nanti saudara, kesaksian saudara itu akan saya bagikan kepada jemaat. Jadi mungkin hari Senin keluarganya siapa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kita akan putar secara bergantian, saudara. 1 atau 2 menit, supaya durasinya tidak banyak. Bisa berupa kesaksian, bisa berupa firman yang menguatkan kita. Kesaksian kita ketika kita menghadapi masa-masa ini, dan lain sebagainya. Supaya kita sama-sama dikuatkan, sama-sama menjaga terus persekutuan kita dan persaudaraan kita di dalam Kristus Yesus.
Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita akan melewati masa ini bersama-sama dengan Tuhan.